Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman semua, sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila 12 bulan yang kita miliki di setiap tahunnya memiliki sayyidus syuhur, atau bisa dikatakan sebagai penghulu dari bulan-bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan, maka sungguh hari-hari yang kita lewati di setiap pekannya juga memiliki yang namanya sayyidul ayyam, atau penghulu dari setiap hari-hari yang ada. Jika Ramadan adalah sayyidus syuhur, maka hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari-hari yang kita miliki. Sungguh hari Jumat adalah hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana hari Jumat tersebut memang dikhususkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Jadi sebaik-baik hari, ya, di mana matahari terbit pada hari itu, yaitu hari Jumat, ya. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat kemudian Abul Bashar, ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, ya, pada hari Jumat juga, ya, Nabi Adam ini dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari Jumat juga kemudian Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan sungguh hari kiamat itu tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Teman-teman semua, sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memang, ya, hari Jumat ini adalah hari yang penuh kemuliaan, hari yang penuh dengan keberkahan, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah memberikan sabda-sabdanya, ya, yang menunjukkan atau memberitahukan kepada kita keutamaan, ya, fadilah-fadilah yang dimiliki oleh hari Jumat. Di antaranya adalah, ya, pada hari Jumat tersebut kemudian terdapat satu waktu di mana kita sangat baik untuk berdoa pada waktu itu, karena diberi kesempatan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang mustajab untuk berdoa dalam hari Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yaqumu wa yusalli wa yas'alullaha ta'ala illa a'tahu iyyah. Tidaklah pada hari Jumat tersebut terdapat suatu waktu, ya, di mana apabila seorang muslim kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memanjatkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat, melainkan Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengabulkan hajatnya. Au fi makna hadis, atau sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengisyaratkan dengan tangannya, menunjukkan bahwasanya waktu tersebut sangatlah terbatas. Nah, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat.
tentang detail waktu yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat itu dimulai dari imam duduk sampai kemudian sholat Jumat dilaksanakan. Sampai kemudian sholat Jumat dilaksanakan. Tentunya pendapat ini memiliki sandaran dalil, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis an Abi Burda ibni Abi Musa al-Asy'ari anna Abdullah ibn Umar qala asami'ta abaka yuhaddisuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah qala qultu na'am sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqda as-salat. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abi Burda bin Abi Musa al-Asy'ari bahwasanya Umar atau Abdullah bin Umar bertanya kepada Abi Burda, "Sudahkah engkau, ya, wahai Abu Burda, bertanya atau mendengar, ya, ayahandamu kemudian meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai waktu yang mustajabah di hari Jumat tadi?" Kemudian Abu Burda menjawab bahwasanya iya, aku mendengar ayahandaku berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang mustajabah untuk berdoa di hari Jumat itu dimulai dari imam duduk sampai kemudian salat Jumat dilaksanakan. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya ya, waktu yang mustajabah ya, untuk berdoa di hari Jumat itu akan berakhir ketika sholat asar kemudian telah dilaksanakan. Tentunya ini juga memiliki sandaran dalil, ya, sandaran dalil sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaumul jum'ah ithnata asyarata sa'atan la yuwafiquha aw la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'ati ba'dal asr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh hari Jumat itu memiliki 12 jam, ya. Tidaklah kemudian seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hajat, ya, kemudian atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, ya, mengabulkan munajatnya. Maka ketahuilah bahwasanya atau pegang erat-erat bahwasanya waktu tersebut akan berakhir ketika sholat asar telah dilaksanakan. Maka teman-teman semua, para sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak pendapat yang berbeda-beda dalam memahami sabda Rasulullah SAW yang membicarakan tentang waktu mustajabah di hari Jumat, menunjukkan bahwasanya ya, tidak adanya detail waktu tentang hal tersebut meminta kita bahwasanya seharusnya kita memaksimalkan ibadah di hari Jumat, mulai dari terbitnya matahari kemudian sampai tenggelamnya matahari di hari Jumat, dengan berdoa, kemudian dengan membaca Quran, kemudian dengan beristighfar, bersalawat kepada Rasulullah SAW ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Dan diantara atau keberkahan selanjutnya atau kemuliaan selanjutnya yang dimiliki oleh hari Jumat adalah, ya, tidaklah seorang muslim kemudian melaksanakan hari Jumat dengan tata tertib atau dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang terjadi di antara waktu Jumat tersebut sampai kemudian Jumat berikutnya, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra.
Ya, tidaklah seorang muslim kemudian itu mandi di hari Jumat lalu bersuci dengan semampunya, kemudian memakai wangi-wangian, lalu berangkat menuju masjid tanpa memisahkan dua orang yang duduk berdampingan, kemudian melaksanakan sholat sebagaimana tuntutannya, dan diam dengan saksama mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan dari seorang khatib, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang terjadi di antara Jumat tersebut sampai kemudian Jumat berikutnya. Ya. Tapi dengan syarat, ya, seorang muslim tadi atau kita, ya, menjauhi yang namanya al-kabair atau dosa-dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wal ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Ya, salat 5 waktu, kemudian juga antara Jumat dan Jumat berikutnya, kemudian juga antara Ramadan dan Ramadan berikutnya. Ini semua menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara dua waktu tersebut atau di antara waktu tersebut. Ya. Atau di antara waktu tersebut ketika kita menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Teman-teman semua, sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian keberkahan yang lain yang dimiliki oleh hari Jumat adalah keberkahan yang akan diberikan kepada seorang muslim yang kemudian itu bersegera menuju masjid ketika di hari Jumat, ya. Ini juga memiliki sandaran dalil di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, thumma raha fa ka'annama qarraba badanatan." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kemudian mandi di hari Jumat dengan mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid di awal waktu, maka dia seakan-akan berkurban dengan 1 ekor unta. Wa man raha fi as-sa'ati as-saniyah fa ka'annama qarraba baqaratan. Dan barang siapa yang kemudian berangkat di waktu yang kedua, maka dia seakan-akan berkurban dengan seekor sapi. Wa man ra'a fi as-sa'ati as-salisa fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Dan barang siapa yang kemudian berangkat pada jam yang ketiga, ya, maka dia seakan-akan berkurban dengan seekor domba yang bertanduk. Wa man ra'a fi as-sa'ati ar-rabiyah fa ka'annama qarraba dajajatan. Dan barang siapa yang kemudian berangkat pada jam yang keempat, maka dia seakan-akan berkorban dengan seekor ayam. Wa man ra'a fi as-sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydatan. Dan barang siapa yang kemudian berangkat di jam yang kelima, maka dia seakan-akan berkorban dengan sebutir telur. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaika yastami'una adz-dzikr. Apabila kemudian imam telah berkhutbah, telah keluar, ya, maka para malaikat pun hadir turut mendengarkan nasihat tadi. Kemudian di antara keberkahan juga yang dimiliki oleh hari Jumat adalah keberkahan di mana, ya, pada hari Jumat tersebut hari berkumpulnya kaum muslimin, ya, berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat, ya, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah, dan sekaligus mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan. Ya, yang pertama ini tentunya memiliki dampak di mana menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita kaum muslimin. Kemudian juga, ya, menunjukkan syiar-syiar agama kita, syiar-syiar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Maka teman-teman semua, para sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya inilah beberapa keberkahan-keberkahan yang dimiliki oleh hari Jumat, beberapa kemuliaan yang dimiliki oleh hari Jumat yang tak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Maka sudah sepantasnya, ya, apabila kita mengetahui, ya, sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita, patut untuk kita sambut kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kemudian keimanan kita, ya,
Semoga kita juga menjadi umat-umat Nabi Muhammad SAW yang tidak menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.